Nekat keroyok anggota TNI, 4 orang pria tergeletak tak berdaya di depan Polres Jakarta Pusat pada Kamis 28 Maret 2024 dini hari dengan kondisi babak belur. Keempat pria tersebut korban penganiayaan sejumlah oknum TNI. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan kronologi kejadian. Susatyo mengatakan peristiwa pengeroyokan 4 pria itu dipicu dari penganiayaan terhadap Prada Lukman pada Rabu 27 Maret 2024 di Cikini. Ia menerangkan pengeroyokan tersebut tidak terlepas dari kejadian pengeroyokan terhadap Prada Lukman yang dilakukan sekelompok orang di Pasar Cikini. Dalam pengeroyokan pada Rabu dini hari tersebut, Polsek Menteng yang mendapat informasi datang dan mengevakuasi Prada Lukman dan membawa korban ke rumah sakit. Selain itu, polisi turut menangkap satu pelaku pengeroyokan bernama Odi Rohyadi. Polisi juga berkoordinasi dengan TNI karena korban adalah anggota TNI. Dalam perkembangan kasus tersebut, polisi memeriksa 9 saksi, lalu menetapkan 2 tersangka tambahan. Pihaknya pun terus melakukan pengembangan. Memasuki Kamis dini hari, rekan-rekan Prada Lukman datang untuk memastikan para pelaku ditangani secara serius. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba pukul 1 waktu Indonesia Barat, 4 orang diletakkan di depan Polres Metro Jakarta Pusat dengan kondisi babak belur. Piket garnisun yang masih ada di lokasi bersama polisi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit di Kemayoran. Diketahui para korban tinggal di dalam satu kontrakan di dekat TKP atau Pasar Cikini. Sementara itu, dan Pomdam Jaya, Jayakarta Brigadir Jenderal TNI Irsyad Hamdi B. Anwar mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah anggota dari peristiwa tersebut. Namun pihaknya belum memastikan jumlah anggota terlibat. Saat ini ada 14 anggota yang diperiksa, namun jumlah tersebut bisa bertambah maupun berkurang tergantung dari pemeriksaan. Cikini. Kemudian Polsek Menteng mendapatkan laporan dari Pak Ketua RT, Ketua RW, kemudian datang, melakukan evakuasi kepada korban Prada Lukman untuk membawa ke rumah sakit, sekaligus menangkap 1 orang pelaku atas nama Odi. Kemudian karena kasus ini melibatkan korban dari anggota TNI, maka perkara saya perintahkan untuk ditangani oleh jajaran Polres Jakarta Pusat. Dalam perkembangannya, Satreskrim Polres Jakarta Pusat telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi dan masih terus kami bertambah. Dan sekitar pukul 17 pada hari Rabu, pada hari yang sama, dilakukanlah pengembangan, kemudian ditangkap pelaku lainnya oleh jajaran Satreskrim, yaitu 2 orang pelaku, sehingga total tersangka yang sudah kami lakukan penangkapan dan kami lakukan penahanan. Yang pertama adalah Odi Rohyadi. Perannya adalah memprovokasi, meneriakkan maling, kemudian membawa ke rumah kosong. Kemudian yang kedua adalah Fazli. Ini perannya membawa tali karena Prada Lukman ini diikat. Kemudian Maulana, ini perannya adalah melakukan pemukulan. Saat ini kami terus masih melakukan pengembangan. Pada hari Kamis kemudian selesai, sekitar hari Kamis malam, datanglah rekan-rekan dari Prada Lukman untuk memastikan bahwa para pelaku itu ditangani secara serius, datang ingin melihat dan sebagainya. Kemudian karena semakin banyak rekan-rekan dari Prada Lukman ini, kemudian dari Satreskrim menghubungi piket dari garnisun, kemudian datang, kemudian teman-teman Prada Lukman ini sudah kita berikan pengertian, kemudian pulang. Setelah pulang, kemudian masih ada piket dari garnisun di Polres Jakarta Pusat. Tiba-tiba sekitar pukul 1 tadi diletakkan di depan Polres sambil dalam kondisi terluka, kemudian dilakukan pemukulan atas 4 korban. Jadi setelah melakukan pemukulan,
kami Polres Jakarta Pusat bersama dari Garnison segera melakukan evakuasi korban untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran, dan diketahui bahwa korban ya, yang pertama adalah atas nama Abdullah, 26 tahun. Ini adalah buruh harian lepas warga Kelurahan Cibening, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Ya. Kemudian ini kontrakannya dekat dengan TKP. Yang kedua Mami, 42 tahun. Ini alamat Kelurahan Tobat, Balaraja, Tangerang, Banten. Ini alamat kontrakan, satu kontrakan berempat ini ya, dekat TKP. Kemudian Hasan, 32 tahun. Ini buruh harian lepas, Kelurahan Ambulu, Kecamatan Losari, Cirebon. Sama, alamat tinggalnya, kontrakannya dekat dengan TKP, bersama-sama mereka. Dan kemudian keempat adalah Sefri Wayudi, 25 tahun. Buruh harian lepas, alamat adalah Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon. Ini mereka satu kos-kosan. Nah, pada saat itu kemudian kami segera mengevakuasi. Langkah-langkah penyidikannya kami langsung berkoordinasi dengan Pomdam Jaya karena ada dugaan keterlibatan dari oknum TNI. Silakan.